Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, kembali pada malam hari ini saya Doni De Keizer hadir menyapa Anda dalam program Special Dialogue. Dan pemirsa, kali ini kami akan membahas topik mengenai peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika atau KAA. Dan pemirsa, inilah Special Dialogue selengkapnya. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, momen bersejarah Konferensi Asia Afrika tidak terasa ternyata sudah menginjak di usianya yang ke-60 tahun, tepat di tahun 2015 ini. Peringatan konferensi yang sangat berpengaruh terhadap perdamaian dunia itu akan berlangsung sejak tanggal 19 April hingga tanggal 27 April yang akan datang dan dipusatkan di dua kota, yaitu di Jakarta dan tentunya di kota Bandung, Jawa Barat. Dan tidak kurang dari 109 negara, termasuk di dalamnya ada 19 organisasi internasional akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan tema yang diusung dalam peringatan ke-60 tahun KAA kali ini adalah penguatan kerjasama negara Selatan-Selatan. Ya pemirsa, kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika. Telah bersama saya di studio, yaitu Bapak Lasro Simbolon, selaku Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan juga bersama saya, Profesor Asep Saifuddin, Rektor Universitas Trilogi. Selamat malam Bapak sekalian. Selamat malam. Apa kabar Pak Lasro? Baik, sehat. Prof, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Pak Lasro, ini hajatan besar, ya, bukan cuma bagi bangsa Indonesia, tapi bangsa di kawasan Asia Afrika. Bagaimana ini mempersiapkan yang sudah menghitung hari, kata lagunya Krisdayanti nih Pak? Ya Pak Doni, betul sekali ya. Bapak Presiden memutuskan penyelenggaraan ke-60 tahun ini kurang lebih 3 bulan lalu ya. Iya. Jadi betul ini gawe besar, hajatan besar, panitia nasionalnya itu dipimpin Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden selaku pelindung tentunya. Dan itu antar kementerian, para menteri kita, Menteri Luar Negeri penanggung jawab substansi, Menteri Sekretaris Negara penanggung jawab penyelenggaraan, dan tentu Pak Luhut Panjaitan selaku penanggung jawab keseluruhannya. Dan ya mudah-mudahan kita optimis semua, panitia nasional bekerja keras. Iya, siang malam ini Pak. Siang malam, penyelenggarannya, substansinya, Panglima TNI, Wakapolri menanggung jawab aspek pengamanan dan penyelenggaraan dari sisi memastikan supaya event kita ini sukses, tapi juga membawa nama besar dan nama baik Indonesia. Betul, ini bukan cuma bangsa Indonesia, Pak Lasro. Ini adalah bangsa di kawasan Asia Afrika, dua benua yang luar biasa besar dan berpengaruh terhadap perubahan global. Tapi dua kota ini Pak, Jakarta dan Bandung. Dari kedua kota kesiapan seperti apa? Ya, memang di Jakarta akan ada tanggal 19 dimulai dengan senior official meeting, pertemuan tingkat pejabat senior. Dilanjutkan tanggal 20 pertemuan tingkat menteri. Selanjutnya tanggal 22 dan 23 KTT-nya sendiri. Nah, ada tanggal 21 itu secara khusus didesain untuk penyelenggaraan apa yang kita sebut Asia Africa Business Summit. Ya, penanggung jawabnya Kadin, tapi tentu dikawal oleh pemerintah termasuk Kementerian Luar Negeri. Acaranya semua ini di Jakarta sampai 23 dan 24-nya puncaknya di Bandung. Kenapa 24? 24 itu hari yang sakral. 60 tahun lalu, tanggal 60 tahun lalu persis tanggal 24, para founding fathers kita dengan para pemimpin 29 negara menyelenggarakan event ini dan melahirkan Dasar-Sila Bandung yang menjadi satu kontribusi penting Indonesia bagi tatanan dunia baru ya. Dan ya penyelenggaranya sekarang semua bekerja keras dan ini jangan lupa optimis, Pak, istirahat, jangan sampai kurang tidur, nanti pas hari H malah capek. Prof, kawasan Asia Afrika ini kan memiliki peran global ya di percaturan dunia itu sendiri. Tapi sejauh mana Prof Anda melihat kalau dari sisi teknologi di bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika ini masih dianggap sebagai bangsa terbelakang atau negara ketiga? Apakah setelah 60 tahun sejak Konferensi Asia Afrika dicanangkan oleh founding fathers kita sudah ada perubahan? Saya melihat ini ada satu perubahan di mana Asia Afrika itu bergerak dengan sangat bagus ya. Cuman persoalannya adalah khususnya di Indonesia memandang Afrika itu kan seperti memandang ruang gelap gitu. Padahal itu sebenarnya suatu potensi yang luar biasa dengan banyak kesamaan sumber daya alam dengan Indonesia khususnya gitu. Tetapi pada saat yang sama kita tidak banyak pengetahuan tentang itu. Maka itu
60 tahun konferensi Asia Afrika ini adalah momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memperlihatkan bahwa 10 tahun kita setelah merdeka, kita sudah punya visi besar. Bahwa kita tidak hanya merekrut 1-2 negara, tapi Asia Afrika. Itu suatu hal yang sangat besar. Dan kaitannya dengan sains, teknologi, tentunya kita sebenarnya kerjasama South and South itu sejak tahun 90-an sudah terjadi kan. Tetapi basisnya memang waktu itu masih di dalam konteks katakan pertanian. Kita di dalam hal teknologi pertanian lebih maju daripada Afrika pada umumnya, sehingga kita yang mendidik. Tetapi pada saat yang sama mereka menjadi bangkit dan menjadi suatu negara-negara yang akan menjadi sumber ekonomi baru. Itu yang saya katakan di dalam bisnis itu bisa jadi sebagai blue ocean untuk Indonesia. Nah, kesempatan emasnya karena kita dalam hal sains teknologi kita alhamdulillah di atas rata-rata Afrika. Indonesia sendiri ya? Indonesia itu di atas rata-rata Afrika, dan juga di dalam dunia pendidikan kita sebenarnya sudah lebih baik. Untuk itu kolaborasi yang sebaiknya kita terjadi sekarang bukan hanya di dunia politik, tapi juga lebih diperbesar di dalam dunia ekonomi, pendidikan, culture, kemudian lingkungan hidup. Itu kan sesuatu hal yang jarang dijamah. Nah, kita masuk seperti konsep-konsep yang baru seperti misalnya green economic atau green knowledge. Nah, Indonesia bisa menggunakan green knowledge itu tidak saja di negara kita, tapi juga di Afrika. Nah, saya pikir ini potensi yang luar biasa. Prof, Anda kan dikenal juga sebagai pakar spasial statistik ya. Kalau kita bicara antara di atas kertas, kemudian fakta yang ada di negara-negara Asia Afrika, sebenarnya posisi Indonesia terhadap negara Asia Afrika itu sebenarnya di mana letaknya? Posisinya, kalau dari segi ekonomi, itu kita memang belum banyak menjamah Afrika, ya. Karena padahal potensi ya? Potensi dari sumber daya alam dan juga sebenarnya banyak juga penduduk di situ. Kedua, sebenarnya walaupun ada beberapa yang instabilitas politik di sana, secara keseluruhan Afrika itu kan juga ada daerah-daerah yang memang stabil kan. Itu sebenarnya yang harus kita petakan. Nah, di dalam spasial statistik memang sekarang ini belum punya suatu peta yang real antara Indonesia khususnya atau Asia Afrika dengan Asia dan Afrika umumnya. Tetapi secara khusus sebenarnya bisa kita lihat bagaimana Indonesia masuk ke situ. Walaupun masih kalah dibandingkan dengan katakan negara Tiongkok, tetapi prestasi kita di dalam hal perdagangan untuk Afrika itu cukup baik, itu cukup mengagumkan. Masih kurang karena kita belum bisa memanfaatkan resource yang ada di situ. Nah, itulah yang harus kita jalankan seterusnya. Oke, baik. Prof dan Pak Lasro, kita break dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya diskusi kita. Dan pemirsa tetap bersama kami. Kami akan segera kembali untuk menyambung special dialog sesaat lagi.